Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Partai Bobby Fischer saat melawan Ben Larsen yang terjadi pada tahun 1958 di turnamen Portoros Interzonal yang sangat memorable dan sangat indah. Dan pantas Bobby Fischer memasukkan partai ini dalam bukunya yang berjudul My 60 Memorable Game. Fischer membuat titel partai ini adalah Slaying the Dragon atau menaklukkan sang naga. My 60 Memorable Game sendiri merupakan buku karya Bobby Fischer, salah satu literatur catur yang sangat indah yang patut untuk dibaca. Oke, langsung saja kita lihat keseruan partainya yang Bobby Fischer menamai dengan Slaying the Dragon atau menaklukkan sang naga. Sebagai putih, Bobby Fischer memulai dengan E4. Lawannya Ben Larsen membalas C5, pertahanan Sisilia, kuda F3 dan D6. Lalu D4 dan C kali D4 dan balik dipukul kuda. Setelah ini Larsen memilih varian dengan pengembangan kuda ke F6 mengancam pion pusat. Lalu Fischer kuda C3 dan G6 bersiap pengembangan gajah ke G7 dan rokade. Larsen akhirnya membawa permainan ke Sisilia varian Dragon. Fischer membalas gajah E3 dan tentu saja sesuai rencana gajah fianchetto ke G7. Fischer bermain F3 memperkuat pion pusat dan mencegah hitam memainkan kuda ke G5 yang dapat mengganggu gajah putih. Rokade pendek, menteri D2. Rencana Fischer adalah rokade panjang. Lalu Larsen bermain kuda C6 menawarkan pertukaran kuda. Fischer gajah C4, kuda pukul kuda dan balik dipukul gajah. Gajah E6 mengadu gajah, gajah putih mundur dan Larsen memainkan menterinya ke E5. Hitam mengetahui bahwa putih akan melakukan rokade panjang, maka ia segera mengeluarkan menterinya ke sayap menteri, sayap di mana putih akan berencana melakukan rokade. Rencana hitam adalah setelah melakukan pertukaran gajah, maka pertahanan rokade putih akan melemah. Oke, kita lanjutkan ke permainan. Fischer melanjutkan rokade panjang B5. Segera Larsen melakukan serangan di sayap menteri dengan rokade di sayap yang berlawanan. Pada pion sering digunakan dengan mendorong pion maju, memicu lubang dan pertukaran. Raja B1 membackup pion A2 dan B4 mengancam kuda, dan kuda melompat ke D5 dengan ancaman terhadap B4 dan E7. Sepertinya kuda ini harus benar-benar dimusnahkan oleh hitam. Bila hitam memukul dengan kuda pukul kuda, maka putih akan merespon gajah pukul gajah hitam G7. Bila gajah G7 ini bertukar, maka pertahanan hitam akan melemah. Dan yang terbaik, hitam bertukar dengan gajah dan balik dimakan gajah. Larsen memainkan bentengnya ke dalam permainan, memakai lajur semi terbuka C untuk melakukan serangan. Gajah mundur, ikut membackup pion C2, khawatir dengan rencana hitam jika menumpuk bentengnya di lajur C. Dan benar saja, hitam memainkan benteng ke C7, bersiap menumpuk bentengnya. Fischer merespon H4, melancarkan serangan balasan di sayap raja, bermaksud ke H5, membuka lajur H. Dengan inisiatif yang sangat besar, hitam bisa membiarkan ini karena dalam situasi ini pion sangat kuat bila maju ke H5, membuat lajur H menjadi menganga. Inilah yang bisa membuat permainan menjadi seru saat raja berada di sayap yang berlawanan. Garis terbuka bisa menjadi penentu. Menteri B5 mengosongkan petak untuk persiapan langkah A5 dan selanjutnya A4. Putih melanjutkan H5 dan benteng F ke C8 memperkuat lajur C. H kali G6 dan H kali G6. Putih H4 dan hitam A5. Seperti sebuah balapan, siapa yang akan lebih dahulu membongkar pertahanan raja lawan. G5 menyerang kuda, kuda ke H5. Kuda ini sebenarnya ditugaskan untuk menutup lajur H dari ancaman benteng putih. Tapi tanpa ragu, Fischer mendobrak sayap raja dengan mengorbankan bentengnya demi membuka jalan, dan tiada lain
pion balik mengambil. Dan dengan memanfaatkan pakuan dari gajahnya terhadap Raja Hitam, Fischer mendorong pion G maju, memperkuat tekanan pada pion F7. Larsen merespon E5, mengancam gajah dan memblokir diagonal ini. Tapi sebelum menyelamatkan gajahnya, putih masih memiliki tempo bermain G kali F7 skak, Raja F8, baru gajah ini ke E3. D5 menutup diagonal gajah. Gajah tidak boleh memukul pion ini karena ada ancaman ke pion C2. Dan selanjutnya Fischer bermain E kali D5 dan benteng kali F7. Fischer terus mendorong pion D-nya maju, membuka diagonal, mengancam benteng. Benteng ke F6 dan gajah ke G5. Sekali lagi dan gajah lainnya, Fischer mengancam benteng. Dan Larsen tiada memiliki cara untuk menyelamatkan benteng ini dari ancaman gajah. Bila hitam bermaksud menyelamatkan bentengnya, misalnya ke G6, maka putih dapat melanjutkan serangan dahsyat. Gajah E7 skak, Raja E8, D7 skak, Raja kali E7, dan D8 promosi menjadi menteri, benteng pukul menteri, dan menteri kali D8 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya Larsen bermain menterinya ke B7, menteri turun memperkuat baris ke-7, gajah kali F6 dan gajah balik memukul. Dan di posisi ini Fischer terus mendorong pion D-nya maju, mengancam benteng, dan selangkah lagi promosi, benteng D8 dan menteri ke D6 skak. Dan di posisi ini Larsen menyerah. Ancaman mat di beberapa langkah ke depan. Hitam tidak dapat menutup dengan gajah karena ancaman mat ke menteri H6. Atau apabila partai dilanjutkan, misalnya hitam bermain rajanya ke G7, maka benteng ke G1 skak, Raja H7, menteri kali F6, putih unggul 1 perwira. Dan apabila hitam masih ngotot melanjutkan permainan dengan menteri kali D7, maka menteri ke G6 skak, Raja H8, menteri kali H5 skak, ditutup menteri satu-satunya, dan menteri kali E5 skak, satu-satunya adalah menteri menutup, dan menteri kali G7 skak mat. Partai yang luar biasa dari Bobby Fischer. Semua perwira putih berperan dalam proses kemenangan. Gajah dan benteng berperan dalam memotong langkah raja. Menteri terdepan bak seorang striker sepak bola mengeksekusi peluang menjadi sebuah gol jika di sepak bola, atau sebuah skakmat kalau di catur. Oke, demikianlah salah satu partai yang masuk partai dikenang oleh Bobby Fischer. Partai saat menaklukkan Ben Larsen di turnamen Portoros Interzonal tahun 1958. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah benteng F5, hitam melanjutkan E kali F5 skak, Raja ke F4, Raja E6, dan ditutup benteng C7 skak mat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.